Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih Bitcoinnya. Gila, ini tertinggi sepanjang masa ya. Jadi kalian nyangka nggak ya? Di tahun 2025 ini, Bitcoin itu udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Ya, kalian terlihat ya, di tertinggi di 2021 itu 68 ribu. Kemudian koreksi ya. Di 2022, 2023 sempat sentuh di angka 15 ribuan dolar. Bayangkan, 15 ribuan dolar itu kurang lebih 200 juta rupiah lah ya, kurang lebih dari harga satu bitcoinnya di tahun 2002 atau 2023, saya lupa ya. Dan bayangkan, nggak sampai 2 tahun ya, bitcoin hari ini kalian bisa lihat udah gila banget. Bahkan di angka 118 ribuan, hampir mendekati 120 ribu. Jadi ini sudah tertinggi sepanjang masanya. Saya selalu katakan, manfaatkan momen buy the dip di minggu lalu, di bulan lalu, pas ketika harga Bitcoin koreksi di angka 90 ribuan, bahkan di angka 70 ribuan dolar. Ya, kalian bisa lihat, hari ini udah luar biasa banget ya. Saya selalu katakan dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar luar biasa banget. Kita lihat di halving Bitcoin kedua, 2016, tertingginya 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga, tahun 2020, tertingginya 2021. Halving Bitcoin keempat, tahun kemarin, tahun 2024, banyak beberapa analis memprediksikan ya tahun inilah puncak tertinggi dari Bitcoin. Sebelum di tahun 2026, 2027 itu bakal koreksi. Kalau kita lihat time frame menggunakan bulanan ya, dari siklus Bitcoin kita lihat sih masih berlaku dalam 4 tahun ya setelah halving Bitcoin. Makanya hampir dikatakan tahun ini adalah tahun krusial buat kenaikan Bitcoin. Saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip. Jangan FOMO-nya udah kenceng banget, misalkan udah targetnya di angka 140 ribu atau 150 ribuan, baru kalian melakukan entry. Di saat itulah mereka banyak melakukan take profit dan lain sebagainya. Akhirnya bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Apalagi kalau kita lihat si altcoin itu belum kelihatan gebrakannya. Ini masih ada momen buat altcoin gitu ya. Nah makanya kita lihat Bitcoin kencangnya karena saat ini sudah masuki di kuarter ketiga. Kuarter ketiga itu bulan Juli, Agustus, September. Kemudian kuarter keempat itu di bulan Oktober, November, Desember. Jadi banyak dominan. Kenaikan setelah halving Bitcoin itu terjadi di kuarter ketiga atau di kuarter keempat. Nah, kata saya bilang manfaatkan momen ini ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange atau bursa luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget? Enak aja. Trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi tanpa biaya juga. Dan kalian mau P network banyak ya, kalian bisa dapat hingga $1.000 P network. Jadi dapat puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu P network yang bisa kalian dapatkan. Klik aja di deskripsi video ini. Kalian cukup klik aja di deskripsi video ini dan otomatis bisa dapat dari P network dari Bitget tersebut. Nah, enak banget nih. Selain itu juga kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, dan banyak banget. Beberapa airdrop pun bisa kalian dapatkan di Bitget tersebut. Klik aja yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Karena banyak banget yang minta request, Bang, tolong update terbaru dong dari P-Network nih. Udah lama banget nggak bahas. Ini udah di 2 minggu lalu kayaknya saya nggak bahas tentang P-Network. Boleh, tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan ahli kalian sendiri. Yes, kita lihat P-Network hari ini. Ya, volume perdagangan mereka naik hingga 9,73% atau setara lebih dari 180 jutaan rupiah. Kemudian tren dia sebenarnya belum kelihatan gebrakannya banget, tapi ini hampir dikatakan harga terendah mereka lah ya. Standnya di angka 0,4 dolar atau ya masih di angka-angka tersebut ya, karena ini hampir dikatakan harga terendahnya itu 0,4 dolar ya. Dan kita lihat saat ini 0,47 dolar, jadi di bawah 0,5 dolar. Ini termasuk harga terendah atau hampir dikatakan harga dasar lah ya. Jadi kalau misalkan dia untuk mencapai puncak tertingginya lagi, misalkan ini di angka 3 dolar, kita bulatkan aja ke 2,98 dolar ke 3 dolar aja, berarti dia butuh 6 kali lipat lebih ya, kurang lebih 6 kali lipat dari sekarang. Jadi kalau misalkan kalian dapat gratis dari Bitget gitu ya, dapat P network, misalkan dapat 1 juta rupiah misalkan jika dirupiahkan, kalau 6 kali lipat ke tertingginya aja ya udah 6 juta rupiah, kan lumayan banget gitu ya. Kalau misalkan ini mencapai puncak tertingginya lagi gitu ya untuk di tahun ini, karena ini cukup lumayan
dikatakan harga dasar, harga terendahnya dari Pi gitu ya, untuk di bulan Juli ini. Selama dia berdiri sejak dibuka mainnetnya di tanggal 20 Februari dan di bulan April juga sempat koreksi di angka 0,4 dolar, tapi ini sudah masuk ke dalam kategori terendahnya. Kalau misalnya juga di sini berada paling bawah gitu ya harganya. Jadi kalau mau entry dari Pi kayaknya oke-oke aja buat jangka panjang buat CP tersebut ya. Nah, tidak hanya itu, ada beberapa informasi menarik yang membuat saya ini ya. Salah satunya Ketua Federal Reserve ya, si Jeremy Powell katanya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Nah, karena mungkin dasar-desus tekanan dari si Donald Trump meminta untuk memangkas suku bunga dan lain sebagainya, sehingga membuat ya kayaknya Jeremy Powell bakal keluar atau mungkin memberhentikan dari Ketua Federal Reserve tersebut. Nah, ini banyak memperspekulasikan bahwa Bitcoin bakal lebih kencang banget ya ketika Ketua Federal Reserve tersebut diganti si Jerome Powell tersebut ya. Oke, kita lihat gebrakan selanjutnya. Nah, untuk informasi dari Pi Network yang pertama, oke ini banyak banget yang minta bang tolong beri pencerahan lagi kepada GCP ya. Jadi kita lihat ya tentang GCP ini sebenarnya mungkin para pionir yang udah berkecimpung mungkin kemakan apa namanya harga GCP 314159 terus di beberapa media sosial banyak banget gitu ya. Ya terutama mungkin seperti bapak ibu kita atau orang tua di atas kita lah mungkin ya, bukan seumuran saya atau lain sebagainya. Jadi mereka masih banyak yang meyakini tentang harga GCP. Jadi bahkan mereka mengibaratkan bisa beli Boeing Boeing di sini ya. Kita lihat harga 1 pi 1314159. Jadi di sini sebenarnya ini salah satu yang membuat Pi ini kurang dipercaya karena masih ada perseberangan antara GCP tersebut. Jadi kalau menurut saya ya berhentilah untuk menurunkan reputasi dari Pi Network sendiri dengan mengatasnamakan harga GCP yang beredar dan menjadikan ekosistem sebagai yang lelucon gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa rumus akal sehat dasar aja ya, tidak ada pertukaran atau tidak ada bursa itu nggak mungkin sama dengan tidak ada harga. Jadi tidak ada likuiditas, tidak ada konversi. Jadi kalau misalkan dibayangkan harga transaksinya GCP 0,01 dolar, sedangkan yang kita beli ya karena ada tuh misalkan beli apa itu kayak minyak goreng lain sebagainya, saya pernah lihat di media sosial harganya 0,00001 pi gitu misalkan, ya kan jauh banget lebih mahalan transaksinya itu daripada harganya. Sebenarnya dari situ aja udah kelihatan. Jadi harga Pi yang beredar di bursa atau di exchange atau di DEX lah ya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada Bitget ya. Saya bilang di Bitget kan ada OKX, Maxi Global, Get.io, Bitmart, Lbank, XT.com dan lain sebagainya. Itu adalah harga yang sudah fix. Ya saat ini per hari ini, per detik ini adalah harganya 0,47 dolaran. Artinya itu adalah harga fix. Oke, kita abaikan tentang GCP. Kita balik lagi ke berita selanjutnya. Oke, informasi ini kita ambil dari resmi, akun resmi dari Picor Team ya. Jadi bukan dari abal-abal atau khayalan dan sebagainya. Ini kita lihat dalam utilitas terbaru. Jadi kegunaan utama dari teknologi apapun termasuk blockchain ya, terletak pada penyelesaian masalah mendasar umat komunitas. Jadi kalau bisa lihat di blog P Today aja, ini untuk belajar lebih lanjut tentang solusi Pi untuk dunia digerakkan oleh AI. Jadi mereka mengembangkan perkembangan aplikasi di AI-nya ya, Pi Network AI, yang mana di pas perayaan di Pi Today tanggal 28 Juni kemarin ya. Nah, selain itu juga di Pi App Studio, ini ada yang baru aplikasi mereka yang bernama Pi App Studio. Mereka ada ini adalah merupakan salah satu upaya untuk mencapai PC yang dianut banyak teknologi dunia, tempat siapapun dapat membuat dan bahkan menjalankan aplikasi menggunakan bahasa manusia ataupun no-node ya. Jadi tanpa memerlukan latar belakang teknis. Jadi kalian bisa baca juga informasi tentang pembaruan dari AI blockchain dari Pi Network tersebut. Nah, jangan lupa untuk berpartisipasi dalam tantangan ekosistem Pi Today. Kalian buka aja di aplikasi di handphone kalian atau di Android ataupun di Apple. Jadi kalian bisa lihat tentang ekosistem Pi Today 2025 untuk merayakan berbagai pembaruan ekosistem dan utilitas pendukung Pi Today. Jadi kalian bisa buka aplikasi para penambang dari Pi Network ya di aplikasi kalian. Ini ada klik aja Pi Today di sini ya. Nah, di sini juga ada pengumuman bahwa membuat aplikasi melalui Pi App Studio itu berarti siapapun terlepas dari pengetahuan teknisnya dapat memiliki dan bahkan menjalankan produk dan bisnis daring yang
dibangun berdasarkan keahlian dan ide mereka. Bahkan hal ini itu dimungkinkan melalui penggunaan AI ya, yang mana ini didukung oleh ekosistem dari blockchain Pi tersebut. Jadi kalau misalnya lihat panduannya itu di channel YouTube dari Pi Network sendiri ada pengumumannya atau cara penggunaan dari AI di dalam blockchain Pi. Oke, bahkan kalau kita lihat di sini di channel YouTube mereka dari Pi sendiri ya. Jadi ada Node versi 0.5.2 ya. Yang mana ini dirilis pada Pi Today 2025 kemarin ya. Di antara berbagai pembaruan lainnya, aplikasi Pi Note ini diubah namanya menjadi Pi Desktop ya. Jadi agar lebih umum dan bahkan mencakup integrasi saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi termasuk akses ke PF Studio versi 0.5.3 dirilis tak lama kemudian untuk mengatasi bug tertentu. Jadi beberapa gangguan tertentu mereka langsung merilis aplikasi Note versi ke 0.5.3. Kalian bisa cek aja di channel YouTube mereka dari Pi Network tersebut. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari Pi ini sih udah luar biasa banget ya. Udah cepat kemudian meningkat. Artinya bukan mengalami kemunduran, tapi semakin mereka berjalan, semakin dewasa mereka meluncurkan setelah mainnya di tanggal 20 Februari, semakin dewasa mereka untuk mengembangkan project-project mereka. Jadi kita apresiasi sih buat Pi tersebut. Meskipun harganya dalam beberapa bulan terakhir belum kelihatan puncak tertingginya lagi, karena puncak tertingginya terjadi di bulan Februari ya, pada tanggal 26 Februari tersebut. Ya, sebenarnya nggak muluk-muluk. Kalau kita lihat market cap mereka $3,6 atau di bawah $4 miliar ya. Kalau misalkan dia tembus $8 miliar aja, ini udah kelihatan di atas 1,4 atau $1,5 udah kelihatan. $10 miliar udah kelihatan kurang lebih $2 dari CP. Makanya masih oke lah ya buat Pi ke depannya. Mudah-mudahan di tahun ini Pi udah mencapai stand-nya di atas $5. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dikurangi kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.